Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikomang Agus Wirahadi Kusuma dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Rombel 16. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang bagaimana cara memutus mata rantai COVID-19. Sebelum ke materi, saya ingin menyampaikan secara singkat apa itu COVID-19, gejalanya, dan cara penularannya. Jadi COVID-19 itu merupakan virus yang menyebabkan kita mengalami penyakit gangguan pernapasan atau infeksi pernapasan, mulai dari flu hingga ke yang serius itu MERS dan SARS. Nah, apa aja gejalanya? Jadi gejalanya yang pertama itu kita mengalami demam tinggi, kemudian batuk kering dan sesak napas. Nah, jadi dalam kurun waktu 14 hari sebelum kita mengalami gejala-gejala tersebut, kita itu pernah bepergian ke luar daerah atau ke luar negeri yang dirasa menjadi zona merah dari COVID-19 ini, ada baiknya kita melakukan cek laboratorium untuk memastikan apakah kita positif COVID-19 atau negatif. Nah, jadi kemudian bagaimana cara penularan dari COVID-19 ini? Jadi cara penularannya itu melalui cairan atau tetesan kecil yang disebut dengan droplet yang keluar pada saat kita batuk atau bersin. Jadi ketika si yang positif COVID-19 batuk atau bersin, dia itu mengeluarkan droplet yang kemudian menempel pada benda-benda, kemudian disentuh oleh yang tidak terjangkit COVID-19 atau yang negatif COVID-19, maka kemungkinan orang tersebut bisa saja terkena COVID-19 atau terjangkit COVID-19 jadinya. Nah, kemudian bagaimana cara pemutusan dari rantai COVID-19? Jadi yang pertama tentunya itu semua berawal dari diri kita sendiri atau diri kita masing-masing, kesadaran kita terhadap COVID-19 ini. Jadi itu yang pertama, selalu menggunakan masker. Apabila kita ingin keluar rumah atau ke tempat-tempat yang terbuka, ke tempat yang ramai, kita itu selalu menggunakan masker, kacamata, atau kalau bisa kita menggunakan yang namanya face shield. Nah, kemudian kita juga melengkapi diri dengan yang namanya hand sanitizer. Atau kalau tidak bisa menggunakan hand sanitizer, kita paling tidak selalu melakukan yang namanya cuci tangan, baik sebelum atau sesudah kita keluar atau bepergian, atau sebelum kita menyentuh benda yang dirasa memiliki potensi yang dapat membuat kita terjangkit. Jadi kita itu sebelumnya kita mencuci tangan, sesudahnya juga kita mencuci tangan. Kemudian yang ketiga itu kita selalu menjaga imunitas diri, kesehatan diri agar selalu sehat dengan rajin berolahraga, mungkin selalu mendapat sinar matahari yang cukup, mengurangi begadang, makan makanan yang sehat, karena semakin tinggi imunitas kita, semakin kecil kemungkinan kita mendapat penyakit yang parah atau kronis. Nah, kemudian yang terakhir, kita melakukan yang namanya menjaga jarak aman kurang lebih 1 meter dari orang lain. Atau kita juga bisa menghindari yang namanya kerumunan di tempat-tempat terbuka. Oke.
Oke, jadi seperti itu pemaparan materi dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada kekurangan. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi.